Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang isomer geometri pada alkena, yaitu bagaimana menentukan bentuk E dan Z dengan menggunakan aturan deret prioritas Chan-Ingold-Prelog. Materi ini tuh penting banget buat kamu yang sedang belajar struktur dan penamaan senyawa organik. Yuk kita mulai. Geometri ini muncul karena adanya ikatan rangkap dua pada alkena. Ikatan rangkap ini membuat rotasi antar atom karbon menjadi terbatas, sehingga gugus atau substituen yang terikat di kedua sisi ini bisa berbeda di ruang. Walaupun rumus molekulnya sama, susunan ruang biasanya berbeda total. Nah, disinilah muncul dua bentuk, yaitu bentuk E dan bentuk Z. Huruf E ini berasal dari kata engegen, artinya berlawanan arah. Sedangkan Z berasal dari kata Zusammen, artinya bersama-sama. Jadi, kalau dua gugus prioritas yang tinggi ada di sisi yang sama, itu bentuk Z. Dan kalau berada di sisi yang berlawanan, itu bentuk E. Nah, untuk menentukan siapa yang punya prioritas tinggi, kita pakai aturan Chan-Ingold-Prelog atau sering disingkat CIP. Nah, langkah selanjutnya, ayo kita dengerin penjelasan dari teman kita selanjutnya. Langkah pertama yaitu aturan pertama, yaitu lihat berdasarkan nomor atom terbesar atau disebut juga dengan prioritas, yaitu bandingkan atom yang terikat pada masing-masing karbon dalam ikatan rangkap dua. Atom dengan nomor atom yang lebih besar berarti punya prioritas lebih tinggi. Kalau atom pertama sama, maka kita lanjutkan membandingkan atom berikutnya sampai ditemukan perbedaan. Sekarang kita lihat contohnya nyatanya ya. Perhatikan senyawa berikut. 1 bromo, 1 fluorobut, 1 N, 2 ol. Di sisi kiri, karbon rangkap 2 terikat pada gugus OH dan CH2CH3. Di sisi kanan, karbon lainnya terikat pada Br dan F. Nah, kita bandingkan nomor atomnya. Oksigen yaitu nomor atom 8 lebih tinggi dari karbon yaitu 6, dan bromin dengan nomor atom 35 lebih tinggi dari fluorin yaitu 9. Keduanya substituen prioritas tinggi yaitu O dan Br berada pada sisi berlawanan, dan artinya ikatan rangkap 2 artinya bentuknya adalah E. Jadi nama lengkap senyawanya adalah E, 1 bromo, 1 fluorobut, 1 N, 2 ol. Mudah kan? Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku. Selanjutnya, kita masuk ke aturan kedua dalam sistem Chan-Ingold-Prelog. Aturan ini digunakan ketika dua atom yang langsung terikat pada karbon ikatan rangkap adalah sama atau identik. Misalnya, pada kedua sisi ikatan rangkap sama-sama memiliki atom karbon. Nah, karena kedua atom ini identik, kita tidak bisa langsung menentukan prioritasnya hanya dari atom pertamanya saja. Oleh karena itu, kita perlu melihat atom berikutnya yang terikat pada masing-masing karbon tersebut. Kita bandingkan satu persatu sampai ditemukan perbedaan nomor atom. Atom atau gugus yang memiliki atom dengan nomor atom lebih tinggi di posisi terdekat akan mendapat prioritas lebih tinggi. Aturan ini membantu kita ketika perbandingan tidak bisa diselesaikan hanya dari atom pertama. Sekarang, mari lihat contohnya agar lebih jelas. Perhatikan senyawa E2-etil 3-metilpen 2-N-nitrile. Pada karbon di sisi kiri atau C3, kita bandingkan gugus etil dan metil. Atom pertama keduanya adalah karbon. Kita lanjut ke atom-atom yang terikat pada karbon tersebut. Karbon pada etil terikat pada atom karbon lagi, sedangkan karbon pada metil hanya terikat pada hidrogen. Karena karbon memiliki nomor atom lebih tinggi dari hidrogen, gugus etil mendapat prioritas lebih tinggi. Pada karbon di sisi kanan atau C2, kita bandingkan gugus nitril dan gugus etil. Atom pertama keduanya adalah karbon. Pada gugus nitril, atom karbonnya terikat pada 3 atom nitrogen. Sebaliknya, karbon pada gugus etil terikat pada 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Karena nitrogen memiliki nomor atom lebih tinggi daripada karbon, gugus cyanida mendapat prioritas lebih tinggi. Dengan membandingkan kedua sisi, substituen dengan prioritas tinggi yaitu gugus etil di kiri bawah dan gugus nitril di kanan atas berada pada posisi yang berlawanan, sehingga konfigurasi senyawa ini adalah E.
Sekarang kita lanjut ke aturan yang ketiga, yaitu jika ada atom yang identik, jangan melihat jumlah atom, melainkan lihatlah nomor atomnya. Semakin besar nomor atom suatu unsur, maka semakin tinggi pula prioritasnya. Sebagai contoh, karbon yang berikatan dengan oksigen akan memiliki prioritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbon yang berikatan dengan nitrogen. Kenapa? Hal ini dikarenakan oksigen memiliki nomor atom 8, sedangkan nitrogen memiliki nomor atom 7. Hal yang sama juga berlaku untuk unsur halogen seperti klorin ataupun bromin, karena nomor atom mereka jauh lebih besar sehingga mereka memiliki tingkat prioritas yang jauh lebih tinggi. Contohnya bisa kita lihat pada senyawa Z, 2 isopropyl but, 2N, 1 ol. Di sini pada salah satu sisi ikatan rangkap sebelah kanan terdapat gugus hidroksil yang mengandung atom oksigen, sedangkan di sisi lainnya sebelah kiri terdapat gugus karbon. Saat kita bandingkan, oksigen memiliki nomor atom yang jauh lebih besar dari karbon, sehingga gugus OH mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita bandingkan posisi substituen dengan prioritas tinggi di kedua sisi ikatan rangkap. Keduanya berada pada sisi yang sama, yaitu sama-sama di bawah. Maka konfigurasi molekul ini adalah Z. Contoh ini memperlihatkan bagaimana nomor atom unsur sangat menentukan urutan prioritas. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang keempat, yaitu aturan ikatan rangkap. Jika ada ikatan rangkap, maka dihitung sebagai kelipatan. Dalam penentuan prioritas, atom yang berikatan rangkap dianggap seolah-olah terikat dengan atom yang sama lebih dari satu kali. Yaitu bisa kita lihat pada senyawa E 2 hidroksimetil 3 isopropil penta 2,4 dionik asid. Nah, dalam senyawa ini terdapat beberapa ikatan rangkap yang saling berdekatan. Kita terapkan seluruh aturan yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama itu kita bandingkan nomor atom-atom yang langsung terikat. Jika sama, lihat atom berikutnya. Perhatikan juga adanya ikatan rangkap yang dihitung sebagai kelipatan. Setelah dilakukan analisis, diperoleh bahwa substituen dengan prioritas tertinggi berada pada posisi berlawanan terhadap ikatan rangkap utama. Oleh karena itu, konfigurasi dari senyawa ini adalah E. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat gimana sih semua aturan saling terhubung dan saling digunakan bersama. Mari kita bedah contoh senyawa kompleks ini. Ini adalah asam 2E, 6Z, 3 kloro, 7 iodometil, 2 isopropil, 9 metil deka, 2,6 dienoat. Senyawa ini memiliki dua ikatan rangkap ganda, yaitu pada posisi karbon 2 dan karbon 6. Kita mulai dari ikatan rangkap pertama. Pada atom C2 terikat dua gugus, yaitu gugus isopropil dan gugus karboksil. Menurut aturan Chan-Ingold-Prelog, kita lihat nomor atom pertama yang terikat. Oksigen pada karboksil memiliki nomor atom lebih besar daripada karbon pada isopropil. Jadi, karboksil adalah prioritas tertinggi di karbon 2. Nah, sekarang kita pindah ke atom C3. Terikat atom klorin dan sisa rantai alkil. Klorin memiliki nomor atom jauh lebih besar daripada karbon pada rantai alkil, maka klorin adalah prioritas tertinggi. Perhatikan kedua gugus prioritas tertinggi ini berada di sisi berlawanan atau diagonal dari ikatan rangkap. Konfigurasi ini disebut E atau MGgen, yang artinya berlawanan. Jadi, ikatan rangkap ini berkonfigurasi 2N. Nah, kita lanjut ke ikatan rangkap kedua. Pada atom C6 terikat hidrogen dan sisa rantai yang panjang. Jelas sekali, gugus rantai alkil memiliki gugus karbon C12 yang terikat sementara yang lainnya hanya hidrogen. Jadi, gugus rantai alkil adalah prioritas tertinggi. Terakhir, atom C7 terikat dua gugus alkil, yaitu iodometil dan rantai dengan metil. Karbon terikat pertama sama-sama, yaitu C. Kita pindah ke atom berikutnya pada iodometil. Terikat iodin dengan nomor atom 53. Pada gugus satunya hanya terikat karbon, yaitu
dengan nomor atom 12. Karena iodin memiliki nomor atom terbesar, gugus iodin metil adalah prioritas tertinggi di karbon 7. Nah, kita perhatikan kembali kedua gugus prioritas tinggi ini sekarang berada di sisi yang sama dari ikatan rangkap. Konfigurasi ini disebut Z atau Zu-Sussman yang artinya bersama-sama. Jadi ikatan rangkap ini berkonfigurasi 6Z. Kombinasi konfigurasi 2E dan 6Z menjelaskan mengapa nama lengkapnya adalah 2E, 6Z asam dekanoat, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan keempat aturan ini? Jadi, kita dapat menentukan konfigurasi geometrik dengan lebih tepat, lebih baik untuk senyawa sederhana maupun kompleks. Jadi, aku kasih ya kunci utamanya, yaitu kamu harus perhatikan nomor atom, struktur ikatan, dan posisi substituen. Semakin sering berlatih dengan berbagai contoh, semakin mudah kita mengenali pola-pola konfigurasi E dan Z dalam molekul organik. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika ada yang salah, mohon disampaikan ke kami dalam kolom komentar.